Media dan keutamaan sedekah. Sin 1 teks 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan Batman dan juga Spiderman. Filmnya serunya nggak gemen-gemen. Yang telah menciptakan wanita berparas cantik, akan tetapi bukan hanya Dewi Persik. Yang telah menciptakan laki-laki berparas tampan, akan tetapi bukan hanya Syahrukan. Yang telah memberikan kita nikmat, yang nikmatnya tidak dapat diukur oleh orang insinyur, apalagi oleh tukang bubur dan tukang bajigur. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan alam, Nabi besar alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pendekar Islam sedunia, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang telah membawa kita dari zaman Siti Khadijah hingga ke zaman Siti Nurkhalizah, dari zaman unta hingga ke zaman Toyota, yang telah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana alkohol, mana teh botol, mana arak, mana teh kotak. Berdirinya saya di sini bukanlah seorang dai, bukanlah seorang pak kiai, bukanlah seorang menteri, apalagi seorang tukang cuci. Akan tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Media dan Keutamaan Bersedekah. Di antara amal baik secara syariat maupun dari sudut pandang manusia adalah bersedekah. Sedekah dalam salah satu referensi kitab kuning adalah harta yang dialokasikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Seperti memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, dan lain sebagainya. Lalu, apakah sedekah hanya dilakukan dengan harta saja? Ternyata tidak. Hal ini didasarkan oleh suatu kisah. Dahulu, para sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki harta, iri ketika melihat seorang yang memiliki harta dapat bersedekah menggunakan hartanya. Akhirnya para sahabat mengadu pada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, orang yang memiliki harta lebih dengan pahala, mereka sholat seperti halnya kita sholat, mereka berpuasa seperti halnya kita berpuasa, dan mereka bersedekah dengan harta lebih yang mereka miliki." Rasulullah pun bersabda, "Bukankah Allah telah memberikan kalian jalan untuk bersedekah? Tahlilmu adalah sedekah, zikirmu adalah sedekah, tahmidmu adalah sedekah, hamdalahmu adalah sedekah, mencegah kemungkaran juga termasuk dari bersedekah, memerintahkan kebaikan juga sedekah, dan kemaluan kalian juga termasuk dari bersedekah." Mendengar perkataan tadi, para sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah orang yang menyalurkan syahwatnya juga akan mendapatkan pahala?" Rasulullah pun menjawab, "Coba kalian bayangkan, jika perkara tersebut disalurkan di jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Demikianlah jika hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, maka baginya mendapatkan dosa." Nah, teman-teman, dari cerita hadis Nabi ini, ulama menyimpulkan bahwasanya media bersedekah bukan hanya menggunakan harta saja, akan tetapi sedekah juga bisa dilakukan selain media harta. Seperti berzikir, memerintahkan kebaikan juga termasuk dari bersedekah. Di antara amal baik yang bisa dilakukan untuk bersedekah adalah berkata baik dan meninggalkan perkataan kotor. Pemirsa jemaah Lim Production yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pernah bersabda,
Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kata-kata yang baik juga termasuk dari media bersedekah. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk berkata baik. Dan marilah kita berusaha untuk meninggalkan perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Seumpama kita ini belum bisa berkata baik sesuai dengan anjaran Nabi Muhammad, sebaiknya kita untuk diam. Seumpama jika Anda semua yang melihat saya di sini sedang berjalan dan melihat duri atau paku yang berserakan di jalanan, apakah akan Anda perbuat? Membiarkannya atau mengambilnya dan meletakkannya di tempat yang tidak akan menyakiti orang lain? Jika Anda ingin mendapatkan hal yang lebih baik bagi sesamanya, marilah kita ambil dan membuangnya ke tempat yang tidak dapat berdampak buruk bagi orang lain. Rasulullah pernah bersabda, "Wa tumitul adza wa 'anit tariqi shadaqatun." Menghilangkan perkara yang menyakitkan di jalanan juga termasuk dari media bersedekah. Dikisahkan seorang laki-laki yang sedang berjalan dan melihat sesuatu yang dapat menyakiti manusia. Apa yang dilakukannya? Mengambilnya, yakni mengambilnya dan membuangnya di tempat yang tidak akan menyakiti sesamanya. Dampaknya Allah pun memberikan amal yang banyak dan menghilangkan segala dosa-dosanya. Maka dari itu, marilah kita beramal yang baik meskipun itu hanya meninggalkan duri yang ada di jalanan. Pemirsa jemaah Lim Production yang dirahmati Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, ilmu akan kekal, sedangkan harta akan cepat punah. Lalu bagaimana caranya membuat harta yang cepat punah bisa menjadi kekal? Yakni dengan cara menyedekahkan harta tersebut. Walaupun harta tersebut telah jauh dari jangkauan kita, sejatinya harta tersebut kekal. Karena amal baik akan menjadikan kita pahala. Sayyidina Ali pernah berkata, ilmu akan menjagamu dan harta kamulah penjaganya. Bagaimana cara kita bisa membuat harta menjaga kita? Yakni dengan cara menyedekahkan harta tersebut kepada orang lain. Dari situlah walaupun engkau telah memberikan harta kepada orang lain, akan tetapi sebenarnya engkau telah memberikan secuil harapan bagi seorang yang membutuhkan. Jika pemirsa yang di sana ingin negara kita maju, bangsa kita maju, Indonesia yang tidak ada utang piutang, maka sebaiknya katakan kepada presiden kita untuk selalu sedekah, sedekah, sedekah dan juga bersedekah. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Rasulullah pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.